kasih, tema kita pada hari ini adalah seperti di layar, hidup yang berintegritas. Ya saudara, ini saya terima dari Ibu Tua yang hadir dan sakit dengan pemerintah. Nah saudara, apa yang terjadi? Saya kemudian bergumul tentang istilah integritas itu saudara. Ya, apa sih integritas itu? Kemudian saya googling, saya search di Google, dan apa yang terjadi memang ada banyak pergumulan saya, tapi kemudian saya menyimpulkan begini: integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sikap integritas itu jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, mandiri, sederhana, berani, adil, dan peduli. Ya, ada 9. 9-nya saya begini saudara. Kalau begini ini nggak bisa terpojok. 9. Nah saudara, jadi akhirnya apa ya saudara? Ada 9 ini. Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, mandiri, sederhana, berani, adil, dan peduli. 9. Saudara, sedikit perkenalan dulu dengan saya, saudara, karena saya baru pertama kali yang di sini. Tapi untuk kesini saya sudah 2 kali. Yang 1 kali itu saya sudah di lansia atau di komisi dewasa di Persekutuan Komisi PKB, saya lupa. Tapi saya 2 kali saja ke sini. Ya. Jadi saya itu dari Malang, saudara, Jawa Timur. Tapi saya bukan orang Malang. Kalau orang Malang itu orang siang, tidak mau. Kalau orang Malang orang siang, tidak mau. Saya dari Malang, wong seko Malang, bukan Jawa, yang gitu, saudara. Wong seko Malang itu orang dari Malang. Nah, apa terjadi saudara? Ya, ayah saya itu susah jadi Kristen. Terus terang, susah sekali jadi Kristen. Kenapa? Karena ayah saya kerja di Microsoft, dan kemudian ada teman-temannya. Karena kalau sore dan malam, ayah saya itu jual beli. Kalau sekarang jadi broker, calo, maklar, bisa ke motor, ke mobil, ke rumah, dan sebagainya saudara. Jadi broker ayah saya untuk cari tambahan bagi keluarga itu ceritanya. Dan ada 3 orang disebutkan ini, om ini, yang menipu papi tidak pernah nipu orang Kristen buat itu, saudara. Ayah saya itu semedi, ya, lama sekali kalau semedi, saudara. Kalau pagi paling cepat itu 1/2 jam, kalau malam bisa sejam bersilau semedi. Saya sampai tanya sama papi saya, papi itu kosong siapa sih? Sama batin papi sendiri sama yang di atas, biar gitu. Jadi ayah saya itu kalau ya, kalau tidak, konsisten. Integritas apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat sama. Waktu saudara, itulah pendidikan yang saya terima dari ayah saya. Sampai saya bilang sama papi saya ini, papi, ini yang Kristen itu oknum, bukan semua orang Kristen penipu. Papi saya bilang gitu, bukan semua orang Kristen penipu. Betul nggak saudara? Apa sudah semua tahu saya penipu? Kan tidak saudara. Ada beberapa orang yang mungkin tidak melakukan integritas dirinya. Ya. Bahwa apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat beda. Dan itu sering kali terjadi. Karena apa? Karena untuk hidup berintegritas ini ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya, ada akibatnya. Yes, yang harus tanggung. Ada risiko yang harus dipikul dalam kehidupan orang yang berintegritas. Nah, nanti kita akan belajar dari Daniel
sebagai contoh kehidupan berintegritas itu. Makna hidup yang berintegritas ini ditunjukkan oleh Daniel dan tiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diberi nama beda, saudara, ya dinamakan lain, tapi pada intinya saudara sebenarnya hampir sama. Daniel menjadi Belsasar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, Asaria menjadi Abednego. Nama-nama ini ternyata saudara pernah dipakai oleh pendeta-pendeta GKI yang Tiongkok kita tahu itu GKI. Gereja Kristen dulu saudara tahun 50-an itu namanya THK itu namanya Tiongkok kita tahu. Ya, dari latar belakang Tiongkok artinya GKI ini dari latar belakang Tiongkok. Namanya Tiongkok kita tahu. Saya masih ngalamin tahun 50-an, masih ngalamin. Apa terjadi saudara? Contohnya pendeta Hananya. Ini ada di Malang dulu ada pendeta Hananya. Tapi kemudian dia keluar dari GKI untuk gereja lain. Kemudian ada pendeta Mesak. Saudara punya latar belakang dari gereja GKI Gunung Sahari, termasuk gereja tua Gunung Sahari, gereja Senen, itu adalah pendeta Mesak. Anaknya, salah satu anaknya itu dari bersama Kristen, ya, pendeta Mesak. Kemudian ada pendeta Asaria, ini masih namanya Sumba Cikutowiro, THK, yang buat kita tahu itu, yaitu pendeta Li Bincuan namanya. Nggak tahu ya, nggak tahu Pak, itu tahun 60-an. Berarti dari Bincuan. Dan kemudian rumahnya di Pecenongan. Nah, kemudian saudara Abednego, ada Peter Abednego, pendeta GKI sama Budi sekarang. Saudara, nama-nama yang terkenal sebenarnya, nama-nama terkenal. Belsasar jarang, Belsasar itu jarang. Tabunya kesasar betul. Tapi Daniel itu banyak sekali dalam Daniel itu. Nah, apa yang terjadi saudara dengan kisah mereka ini? Luar biasa sih. Apa yang dikatakan, apa yang diperbuat harus sama. Jangan sampai dari depan simpatik, aduh simpatik sekali. Tapi di belakang seperti simpanse. Tahu simpanse? Ambil sudah orang-orang Belanda ini ngetok di kayu. N23 katanya. Amin jangan sekali-kali terjadi katanya orang Belanda sudah. Tapi kalau orang Jawa enggak. Amin ya. Dari depan aku simpatik sekali. Di belakangnya simpanse. Kan repot saudara. Apa yang di depan sama apa di belakang itu beda. Itu bukan integritas. Integritas luar dalam, muka belakang sama, tidak berubah. Ya is ya, no is no. Itu yang ditunjukkan oleh ayah yang bersatu. Tapi saudara, ayah saya akhirnya setelah 22 tahun menikah dengan ibunda baru jadi Kristen. Itu juga karena jalan Tuhan yang berlimpah memanggil ayah saya akhirnya jadi Kristen. Ayah bunda saya itu menikah tahun 42, lagi honeymoon dari Surabaya, tadi mereka dari Surabaya, lagi honeymoon ke Malang, Jepang masuk saudara, nggak bisa pulang Surabaya. Ketantol di Malang. Akhirnya lahir 4 anak dan saya berempat, saudara. Saya termasuk dari Malang itu. Saya lahir di Kaitangan, di kota karena di Jalan Gede itu. Sekarang Basuki Rahmat, di situ saya lahir tahun 1946 saya. Oh, hampir 80 toh? Iya. Tahun depan saya 80 soalnya. Ada yang bilang, oh saya kira ber-60-an lagi. Nah, itu berkat yang atas. Tadi ada seorang tua yang tanya saya, Pak, nama siapa sekarang? Saya bertiga di rumah. Anak saya 2, semua sudah keluarga, sudah
bisa berbuat sendiri. Saya bersama Tuhan Yesus, saya dan pembantu saya yang sudah 23 tahun itu saya sudah mengabdi 23 tahun. Ya, oh ya, bertiga saya nggak pernah sendiri, nggak pernah. Ya Immanuel, Allah beserta kita, betul nggak? Amin nggak saudara? Amin. Ya kan kita punya Immanuel, Allah beserta kita. Saya nggak pernah sendiri. Dan itu biarlah kekuatan kita. Tadi pagi saya berangkat dari rumah pukul 5 lebih 10. Jam 6 kurang 5 saya sudah sampai. Sepi, ya, di tol itu 80, 90, 100, saya sampai sini cuma 45 menit saudara. Jadi jam 6 kurang 5 saya sampai saya. Masih sepi, nggak ada apa sih orang belum. Saya orang pertama masuk saudara dengan koster. Dan saudara, indah sekali bersama Tuhan yang dalam hidup kita. Daniel, Mesa, Abednego, ya asalnya itu Daniel, karenanya Israel dan asalnya berempat ini mewujudkannya. Walaupun konsekuensinya cukup berat, iya. Pada saat mereka bertiga saudara, Daniel kemana nggak tahu, mungkin dia lagi survei nyari pemasaran mungkin atau apa nggak tahu, tapi ada perintah dari yang besar kumpulkan ke kota Babel itu semua orang untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Bertiga tidak mau menyembah, masukkan ke api peleburan bagi risiko dan konsekuensinya. Masuk mereka. Bahkan api dipanaskan 7 kali lipat. Panas sekali, yes. Tapi justru yang melemparkan mereka terbakar karena percikan air apinya itu. Mereka tidak terbakar. Yang terlihat ada 4 orang di dalam. Ya, karena bersama mereka yang beribu. Itu kisahnya. Mereka semua dipanggil keluar dan mereka keluar untuk tidak terbakar. Maka kalau toh harus mati karena berintegritas, karena menanggung wujud iman itu, mereka bersiap. Dan biar kita juga berdiri mencontoh itu makna hidup berintegritas ini. Ya, jangan kemudian kita mewujudkan apa yang tiap minggu kita datangi ke kebaktian, menyatakan nyanyian, yaitu nyanyian dulu ku tertindih dosa oleh malu terbebani. Tangan Yesus menjamahku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Ternyata saudara, kehidupan lama yang masih kita jalani. Masih perlu ketakutan, ketakutan, bingung dan sebagainya dan lain-lain saudara. Mana wujud dari iman kita? Wujud dari integritas kita kepada Tuhan dan sesama. Itu enggak? Mari kita juga bertekad seperti mereka berbuat. Kalau mereka mau saudara sebagai keluarga bangsawan dan elit, enak sekali. Betul saudara, makan raja, minum anggur. Coba kita. Sekarang mereka harus makan sayur, minum air putih. Sampai Aspendas takut saudara. Nanti kamu jadi lemah, kamu jadi kurus, kering. Ternyata enggak. Tuhan memberkati. Tuhan memimpin mereka. Setelah 10 hari tes, ternyata mereka jauh lebih sehat, lebih bugar, dan sekaligus lebih berhikmat. Diwujudkan untuk tempat ini. Ya. Daniel, ada perintah raja untuk hanya minta kepada raja, tidak boleh kepada yang lain. Tapi Daniel tetap menghadap ke Yerusalem
kalau berdoa. Dan itu pintu jendela dalam Yesus buka dan diketahui oleh para pembenci mereka, provokator. Daniel minta kepada Allahnya, bukan minta kepada raja. Daniel siap untuk apa? Masuk ke gua singa. Dilempar ke gua singa, tapi tidak dimakan singa. Tuh, ya, itu diwujudkan. Kalau toh konsekuensi ini, risiko ini harus ditanggung, siap iya. Ternyata Tuhan bertindak. Bahkan Daniel memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Ya. Luar biasa Tuhan kita. Kita amini enggak ini Tuhan ini? Kita amini enggak? Kita yakin, oh iya, Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa. Betul, benar, iya. Saya tadi cerita sama teman-teman di proses ini yang amat sangat kecil sekali. Mau tahu sedikit kesaksiannya? Tadi pagi nggak tahu. Saudara, saya punya 2 anak, laki dan perempuan. Satu lahir tahun 77, satu lahir tahun 82. Istri saya tidak pernah dialami oleh para perempuan. 4 kali keguguran, 4 kali keguguran. Di 4 kota lagi, bukan 1 kota, 4 kota. Coba bayangin. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya saksikan untuk kemudian itu. Saya menikah 73. Begitu lulus Desember awal minggu pertama, akhir Desember saya menikah. Supaya apa? Supaya tidak menjadi beban majelis jemaat yang menerima saya di awal tahun itu. Ya, saya ditempatkan di GKI Madiun dan saya dari Madiun Timur. Saya sudah bawa istri. Ya, padahal belum bekerja, sudah dekat ya. Bonek ini. Bonek, ya. Saya cuma berdasarkan apa? Tabungan. Saya dari waktu di sekolah itu saya jadi asisten dosen, dapat honor asisten dosen di UGM juga. Di 2 universitas atau 3 universitas di hukum di perkebunan, di kehutanan, di pertanian. Dari asisten dosen di sana untuk agama. Saya tingkat 4 atau 5. Ya. Jadi itu 3 bulan sekali dapat 500 rupiah. 3 bulan sekali dapat 500 rupiah. Lumayan, 500 rupiah waktu itu loh. Tahun 2003, 2002. Lumayan waktu itu. Kalau 3 bulan sekali. Nah, saudara, Mei saya dipanggil di Madiun, April atau Maret, istri saya keguguran di Malang, saudara. 2-3 bulan itu keguguran pertama. Pindah ke Madiun, gugur lagi di sana, saudara. Di 2 kota, saudara. Ya, dokter bilang kalau mau hamil lagi harus utuh 8 bulan. Dari 7 bulan istirahat dokter. Baru 8 bulan bisa istirahat dilakoni, dijalani 7 bulan. Harus ada psikoterapi. Bayangin 7 bulan. Saya beri itu. Kenapa? 7 tahun hamil positif istirahat dokter. TV waktu itu pukul 18 sampai pukul 11 malam nyala terus, saudara, karena itu penghiburan pertama yang bisa dia nikmati. Baca buku, ya, bikin plastik, saudara, plastik itu sulaman yang plastik tadi, gambar Tuhan Yesus, berkat kemana-mana, dia bikin hiburan, bikin plastik. Begitu suka pesta dibangun ada pasar, ini bikinan ibu pendeta dilelang, saudara, tetap bikin untuk bangun sekolah veteran. Puji Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Istri saya punya anak pertama, laki-laki. Habis itu keguguran lagi, saudara, di Madiun itu setelah setahun setengah gugur lagi. Dokter Madiun bisa
saya menangani karena terjadi penutupan katanya di hakim itu. Kakak saya perempuan, satu-satunya kakak perempuan saya, yang 3 laki-laki, saya termasuk anak kedua. Bawa ke Surabaya, nggak bisa dibiarin ini. Dibawa ke Surabaya saudara. Dari Malang, Madiun, Surabaya, dibersihkan di Surabaya. Dan kemudian kami terima panggilan di DKI Jawa Barat. Waktu itu tahun 79 saya mutasi ke Nurdin DKI Global. Jadi 5 tahun, 74 saya di Madiun, tahun 79, 5 tahun di DKI. Dan tidak pernah terjadi, saudara, saya menggugat orang sebagai ketua majelis. Saya menggugat orang. Coba, saudara, ada lagi pendeta menggugat orang. Karena sebagai ketua majelis harus ada tanah untuk sekolah Petra, saudara. Tanah gereja yang persis sebelah gereja itu dipakai oleh keluarga yang menghibahkan tanah di Madiun itu. Keluarga tante ini yang menyebabkan tidak mau pindah, cuma mau beli 300.000 di tahun 75. Aduh, saya katakan, buat apa kalau 300.000 nggak sedia apa-apa. Dan gugat, dengan gugatan itu dia membeli 1,5 juta, bukan 1 juta lagi. Kami akan habiskan uang 1,5 juta untuk ketua pengadilan di Madiun, di Surabaya pengadilan tinggi, ke pengadilan di kasasi akan dihabiskan 1,5 juta itu pengacara mereka, pengacara kami, pengacara gereja yang orang dari Malang sama-sama saya karena sekolah SMA sama-sama waktu itu. Dia mengatakan, sayang, berikan kami 1,5 juta, kami bisa punya 2 juta, berikan 1.900 meter di tengah kota lagi. Wah, luar biasa Tuhan kita. Dengan 1.900 meter kami beri 2 juta, 1,5 juta dari kami damai akhirnya di pengadilan kami damai. Ya, akhirnya kami punya tanah 1.900 dibangun sekolah Petra. Itu ceritanya. Apa itu mohon pendeta sebagai kepala ketua majelis bukan orang. Nah, saudara, anak saya kami pindah ke Joko, anak saya yang pertama ini umur 3 tahun. Bila kenal orang tua saya, ibu saya, istri saya, mami minta adik ke mami, ya kamu doa sama Tuhan. Ada ya? Berdoa sama Tuhan, Tuhan minta adik 2. Dia nggak tahu kembar, itu nggak tahu, saudara. Minta adik 2, kalau 1 perempuan, coba saudara. Saya beri. Tunggu. Hamil yang ke-4, saudara. Hamil yang ke-4. Kehamilan kedua yang jadi anak benar-benar perempuan. Ibu saya dengan dokter swasta yang selama rumah itu tante istri saya. Dan ternyata benar dapat perempuan. Tuhan mengabulkan permintaan anak saya ini. Karena istri saya mengatakan, kamu doa minta sama Tuhan. Adik ini. Jadi kalau waktu kecil itu sekarang, mereka berkelahi apa gitu ya, bisa gegeran tentang mainan, ayo kamu yang minta adik. Tapi kami minta adik yang nakal begini. Masih bisa bantah sekarang. Anak saya pertama itu, karena beda tahun setengah pindah, dan itulah yang terjadi sudah keluarga saya. Ya, saya punya 2 anak laki dan perempuan. Tuhan yang memberikan. Bukan karena kemampuan istri saya harus ke psikologi. Karena yang keempat, kehamilan yang keempat, gugur itu di Jakarta. Ya, tapi Tuhan memberikan jawaban doa untuk anak saya, 2 anak. Dan Tuhan memberkati keluarga saya sehingga punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Anda juga Tuhan memberkati, asal kita juga mau berintegritas panggilan Anda. Iya. Dan saudara, bagi orang Babel itu nggak masalah mau makan apapun terserah, karena bagi mereka tidak ada yang haram dan halal, nggak ada. Tapi bagi orang Israel begitu
makan dengan apa yang raja makan itu nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Karena apa? Karena kemungkinan besar makanan daging itu sudah dipersembahkan kepada ilah-ilah mereka, kepada dewa-dewa mereka. Dan bagi orang Israel itu tidak bisa dimakan. Itu haram bagi orang Israel. Maka Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ini tidak mau menyentuhnya. Selain itu, saudara, mereka juga tidak mau terhisap dalam komunitas orang berdosa ini. Mereka mau eksklusif, dan itu ditunjukkan pada waktu Tuhan Yesus. Mari kita buka Lukas pasal 5. Lukas pasal 5. Apa yang terjadi, saudara, di sana? Saya bacakan, saudara, Lukas 5 ayat 29. Pada waktu itu ada Lewi menunjukkan. Itu ayat 27. Ya, itu ada Lewi yang diajak buat ikut aku. Dan kemudian, saudara, saya bacakan dari ayat 29 dan seterusnya. Lukas 5 ayat 29. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia, untuk Tuhan Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pengunjung cukai dan orang-orang lain turut makan bersama mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Tuhan Yesus itu, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Itu yang terjadi. Bagi orang Israel, saudara, tidak bisa makan bersama-sama pemungut cukai. Kalau pemungut cukai itu dianggap suatu orang berdosa yang pro dengan penjajah Romawi. Pemungut cukai ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Karena apa? 1.000 misalnya, cukainya dia naikkan 1.200. Dan 200 itu apa? Pegawai-pegawai dia. Dinaikkan. Gitu ceritanya, saudara. Karena dia kaya, dia merekrut petugas-petugas kita yang berbayar. Nah itu, jadi mereka dianggap sebagai orang berdosa. Perlu disingkirkan, perlu dihindari. Nah dengan itu Daniel juga tidak mau hidup dalam persekutuan dengan Nebukadnezar, orang-orang yang dianggap di luar yang halal, yang diperkenan oleh Tuhan. Itu kita. Ternyata saudaraku, Daniel, Mesak, Abednego, dan Sadrak ini, ya. Daniel, Hananya, Mesak, Abednego, asalnya tidak mau berkolusi, ya, dalam kehidupan masyarakat. Mereka mau hidup tulus di hadapan Tuhan sesamanya. Maka saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Tuhan Yesus tidak membedakan itu. Ya, tidak ada haram dan halal. Paulus mengatakan yang masuk, Tuhan Yesus mengatakan juga yang masuk ke mulut tidak menajiskan orang. Ya. Yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Makian, kemarahan, kebencian, iri hati,